Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa KKTV rahimakumullah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini bersama saya kita akan belajar bersama-sama tentang hukum Islam. Alhamdulillah pemirsa rahimakumullah, kita berada di bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita tahu bahwa seluruh ajaran agama ini, agama Islam adalah bersumber dari Al-Quran dan bahkan menjadi sumber utama di dalam ajaran agama, termasuk di dalam syariat. Kita tahu bahwa ajaran agama Islam ini ada 3 pondasi utama, yaitu al-aqidah, syariah, dan al-akhlak. Akidah ada ilmu-ilmu tersendiri, ada ilmu teologi, ada ilmu tauhid, dan seterusnya. Kemudian yang syariah tentu adalah ilmu fikih itu sendiri. Pemirsa rahimakumullah, fikih atau al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillati at-tafsiliyah, ilmu yang tentang hukum-hukum syarak yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili, itu bukan lahir dari ruang hampa, tetapi ia hadir untuk merespon permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Tentu respon itu dengan berdasarkan pada Al-Quran dan dalil-dalil yang lain. Ada sunnah, al-ijma', qiyas, maslahah mursalah, istihsan, sadud dzari'ah, urf, dan lain sebagainya. Dan inilah perangkat-perangkat yang dipakai oleh para ulama di dalam memahami hukum Islam. Hanya saja tidak semua permasalahan yang dihadapi umat manusia itu ada di dalam Al-Quran, dan juga tidak semuanya ada di dalam hadis. Untuk itu maka para ulama telah menyiapkan seperangkat kaidah-kaidah, baik kaidah kebahasaan maupun kaidah non kebahasaan, yang dikenal dengan al-qawaid al-lughawiyah, yang ini kemudian disebut dengan turuqul istinbat, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan bagaimana seorang mujtahid umat Islam bisa memahami teks-teks keagamaan, dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadis. Di situ sudah disiapkan kaidah-kaidah tentang amar dan nahi, bagaimana taklif itu dibentuk, diperoleh, dipahami dari Al-Quran dan Hadis. Cakupannya apakah itu umum atau khusus, apakah perintah itu muqayyad atau mutlak, dipahami secara hakikat atau majaz, dan seterusnya. Alhamdulillah kita tinggal belajar saja. Kita belajar, kalau bisa kita praktikkan di dalam memahami, paling tidak kita tahu alur dari bagaimana para ulama memahami ayat Al-Quran dan Hadis yang kemudian melahirkan hukum Islam. Metode yang seperti ini, yang melalui kaidah-kaidah lughawiyah ini, disebut dengan turuqul istinbat, metode penggalian hukum dari teks. Yang kedua yaitu hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, hukum-hukum yang tidak ada di dalam nas, tetapi ini harus diselesaikan. Kita tidak boleh putus asa. Walaupun Al-Quran dan nas sudah terbatas seperti itu, kita harus masalah-masalah kemasyarakatan harus kita selesaikan. Ada adigium an-nusus mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Teks memang terbatas, tapi masalah-masalah selalu terus bergulir dan kita harus respon. Maka bagaimana untuk merespon masalah-masalah yang tidak tercover di dalam teks itu? Para ulama telah membuatkan rumusan-rumusan tentang itu yang disebut dengan al-adillah ghairun nas, dalil-dalil yang bukan teks, yaitu masing-masing para ulama al-mazahib al-arba'ah punya kecenderungan sendiri-sendiri. Di dalam mazhab Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan al-ijtihad huwal qiyas. Ijtihad itu adalah qiyas, la ghairu, bukan lainnya. Maka bagi kalangan mazhab Syafi'i, dia tidak akan pernah menggunakan
istihsan, masalah mursalah, uruf satu dari ada seterusnya, selagi masih bisa menggunakan al-qiyas. Karena bagi Asy-Syafi'i al-ijtihad huwal qiyas. Tetapi di dalam mazhab lain ada kecenderungan pakai istihsan. Mazhab Hanafi, dalam mazhab Malik ada yang pakai al-maslahah al-mursalah dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan mujtahid, bukan sekaliber Imam Asy-Syafi'i, tidak seperti Abu Hanifah, tidak seperti Imam Malik? Maka bagi kita ambil mana yang kiranya memungkinkan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena metodologi yang sudah disiapkan oleh para ulama itu ya untuk kita semua. Maka kalau selama ini orang terkungkung dengan mazhabnya, saya tidak mau maslahah mursalah karena mazhab saya Syafi'i, atau sebaliknya saya tidak mau pakai istihsan karena saya juga mazhab Syafi'i, itu menurut saya adalah membatasi diri keilmuan yang sudah diwariskan oleh para ulama dan diajarkan di pondok-pondok pesantren, di kelas-kelas kuliah. Kemudian untuk apa kalau itu kemudian tidak kita gunakan, kita pakai di dalam merespon masalah-masalah kontemporer yang menuntut kita untuk menyelesaikannya. Terkadang ada orang yang kemudian pesimis, saya ini bukan mujtahid. Jangankan untuk menjadi mujtahid, Al-Quran saja belum hafal. Belum lagi ilmu ulumul Quran, al-balaghah, ulumul hadis. Kita belum tahu semuanya. Pemirsa rahimakumullah, permasalahan itu tidak harus diselesaikan dengan sendiri. Kita mungkin bisa mengetahui satu sisi dari ilmu agama, atau satu sisi dari ilmu umum yang terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer. Maka kita bisa selesaikan dengan ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Dan itu sudah sesungguhnya sudah dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam ormas keagamaan. Dalam NU ada LBM, Lembaga Bahsul Masail. Di situ bukan hanya orang yang paham baca kitab, bisa Al-Quran, bisa hadis, tetapi masalah-masalah maudhu'iyah, masalah-masalah waqi'iyah, situ menjadi satu bagaimana merespon masalah-masalah itu secara interkonektif, integratif, interkonektif. Karena pemahaman atas masalah itu bukan hanya sejauh mana dia memahami Al-Quran, tetapi juga seberapa besar, seberapa detail dia memahami masalah-masalah realitas itu. Dan itu tidak mungkin hanya satu orang. Maka untuk saat ini, pemirsa rahimakumullah, untuk merespon masalah-masalah kontemporer tidak cukup dengan sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak yang memungkinkan untuk memahami fiqhul waqi', fikih realitas, sehingga hukum yang dikeluarkan betul-betul memberikan solusi bagi masyarakat, bagi umat, dan tentu di situ terdapat kemaslahatan amah, kemaslahatan untuk umat manusia. Ala kulli hal, alhamdulillah Islam dengan keilmuan yang sudah diwariskan oleh para ulama, kita bisa untuk melakukan analisis, melakukan respon, dan tentu juga memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi tak terkecuali di dalam hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini paling tidak menjadi motivasi bagi kita semuanya bahwa banyak hal yang harus kita kuasai, yang harus kita pelajari di dalam agama kita, termasuk usulul fiqh dan fikih itu sendiri yang menjadi bagian jati diri kita sebagai seorang Islam, tidak akan pernah terlepas dari hukum Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Hadanallah wa iyyakum ila sabilir rasyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.